Disebutkan bahwa salah satu hambatan mereka untuk memperpanjang kontrak adalah dikarenakan para membernya kok mereka ninggalin asrama, apa yang terjadi nih? Apalagi kontrak mereka juga bakalan segera berakhir. Tentu. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa grup K-pop yang seperti menghadapi ancaman pembubaran dikarenakan masa kontrak mereka yang akan segera berakhir. Namun meskipun mereka menghadapi resiko pembubaran seperti itu, bukan berarti mereka akan bubar. Ada juga dari mereka yang akan memperpanjang kontraknya, seperti itu Yorobun. Lantas, grup manakah yang terancam bubar dikarenakan kontrak mereka yang akan segera berakhir? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yang pertama adalah Wiki Miki. Wiki Miki debut pada tanggal 8 Agustus tahun 2017 dari agensi Pantachio. Dan mereka sedang berada di ambang pembubaran Yorobun. Grup ini terdiri dari 8 orang member. Mereka adalah Suyeon, Ellie, Yujong, Doyeon, Sei, Lua, Rina, dan Lucy. Dan formasinya bertahan hingga kini. Atau dalam kata lain, enggak ada yang keluar dari grup. Wiki Miki juga telah merilis lagu-lagu hits seperti Piki Piki, Upsi, Crush, hingga lagu Cool. Namun, mereka belum merilis musik baru nih sejak mini album tahun 2021 mereka yang bertajuk I Am Me. Dan ini membuat para penggemar cemas tentang masa depan dari grup tersebut. Terlebih lagi, sudah 2 tahun berlalu sejak para member Wiki Miki benar-benar menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek sambil semuanya hadir di lokasi yang sama. Dan tahun ini, para membernya mengucapkan ucapan selamat secara individu, alias dalam kata lain sendiri-sendiri, seperti yang dapat kalian lihat di samping. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak bareng-bareng gitu teman-teman, tapi sekarang mereka menyampaikan ucapan selamat secara sendiri-sendiri. Selain itu nih Yorobun, ada sebuah video yang menampilkan member dari Wiki Miki, yaitu Dahwa dan Ellie. Dalam video tersebut ada percakapan di mana mereka memperbincangkan tentang pengaturan tempat tinggal. Di mana Ellie menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah tinggal sendirian dikarenakan telah tinggal di asrama grup selama bertahun-tahun. Namun, dia lantas dengan santai mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan asrama pada bulan Juli atau Agustus. Dan pada akhirnya, statement dari Ellie ini pun semakin membuat penggemar menjadi cemas. Ini maksudnya kayak gimana sih? Kok mereka ninggalin asrama? Apa yang terjadi nih? Apalagi kontrak mereka juga bakalan segera berakhir. Tentu penggemar itu jadi makin overthinking Yorobun. Meskipun ada kekhawatiran akan bubar, baik Wiki Miki maupun agensi manajemen mereka yang di Pantachio belum membuat pernyataan resmi mengenai spekulasi tersebut. Kehadiran ini semakin menambah kekhawatiran para penggemar yang berujung pada banyaknya pesan dan penghormatan yang menyentuh hati mereka di sosial media. Beberapa dari netizen meninggalkan komentar seperti, mereka seharusnya membawakan lagu seperti Piki Piki lagi. Aku menyukainya loh. Pantachio, Siesta itu sangat bagus. Titi. Apakah mereka bubar? Perusahaan bersalah sih karena tidak memberikan mereka promosi lagi. Sebagai perusahaan manajemen, mereka seharusnya diwajibkan secara hukum untuk memberikan kesempatan untuk promosi. Tapi perusahaan ini sangatlah tidak bertanggung jawab. Musim perpanjangan kontrak akan segera tiba, bukan? Sepertinya mereka akan berpisah deh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea, yang mana kebanyakan dari mereka kayak berpendapat bahwa nampaknya mereka akan berpisah. Lantas bagaimanakah pendapat kalian? Apakah menurut kalian mereka akan tetap bertahan atau justru sebaliknya? Ntar komen di kolom komentar. Dilanjut ke grup yang kedua adalah The Boys. The Boys itu debut pada tanggal 6 Desember tahun 2017 di bawah naungan agensi IST Entertainment. Boy group ini termasuk yang cukup populer dari generasi ketiga K-pop, baik itu di Korea maupun internasional. Grup ini mengawali karir dengan 12 orang member. Mereka antara lain adalah Sangyeon, Jacob, Yonghoon, Yoonjae, Juyeon, Kevin, New, Kyu, Joohakyeon, Sunwoo, Eric, serta Hwal yang keluar pada tahun 2019. So, dengan keluarnya Hwal, The Boys kini berjumlah 11 orang member saja. Sepanjang karir dari grup ini, mereka telah mematapkan diri tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di internasional. Popularitas mereka di luar negeri juga kalau kita lihat sangat menonjol. Faktor-faktor seperti daya tarik internasional dan aktivitas mereka yang stabil membuat banyak penggemar percaya bahwa The Boys kemungkinan besar akan memperbarui kontrak mereka dengan agensi. Selain itu, mereka juga baru saja nih merilis album Part 3 Love Letter pada tahun 2024. Ini membuat para penggemar semakin yakin bahwa mereka akan tetap bersama dan tidak bubar.
Sementara itu, melalui comeback kali ini, The Boys telah berhasil mencetak rekor baru loh dalam penjualan album hari pertama, dengan total sebanyak lebih dari 240.000 kopi yang terjual, membuat bagian ketiga dari trilogi fantasi ini menjadi album The Boys dengan angka penjualan terbanyak dalam waktu 1 hari. Alright Cirobot, itu adalah untuk The Boys ya, yang mana banyak banget dari para penggemar yang yakin bahwa The Boys akan memperpanjang kontraknya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian mereka akan memperpanjang kontrak atau justru sebaliknya nih? Antar komen ya di kolom komentar. Next ke grup yang ketiga adalah Golden Child. Golden Child itu debut pada tanggal 28 Agustus tahun 2017 di bawah agensi Woollim Entertainment. Mereka terdiri dari 10 member nih guys. Antara lain adalah Dayol, kemudian Y, Jangchun, Taek, Seungmin, Jaehyun, Jibom, Donghyun, Juchan, dan juga Bomin. Adapun Jaesuk itu mundur sebagai member pada tahun 2018 dengan alasan kesehatan. Tahun lalu mereka itu hanya merilis single album yang berjudul Feel Me yang dirilis pada November 2023. Disebutkan bahwa salah satu hambatan mereka untuk memperpanjang kontrak adalah dikarenakan para membernya harus sudah menjalani wajib militer. Daeyeol sendiri sedang menjalani wajib militer sejak tanggal 29 Maret 2022, sedangkan Y sejak Maret 2023. Adapun Jangchun kini telah berusia 26 tahun. Dengan absennya dua member, tentunya aktivitas grup juga sedikit banyak akan terpengaruh ke depannya. Dan yang berikutnya adalah Kep1er. Kep1er merupakan girl group yang dibentuk dari program Survival Girls Planet 999 dengan 9 orang member. Mereka lantas memulai awal perjalanan mereka di industri musik K-pop dengan merilis album mini pertama yang berjudul First Impact pada Januari 2022. Mereka melakukan debutnya dengan periode aktivitas 2,5 tahun yang berakhir pada Juli 2024. Menurut laporan outlet media pada tanggal 25 April, grup proyek Kep1er akan menyelesaikan aktivitasnya pada bulan Juli. Kep1er bermaksud mengucapkan selamat tinggal kepada penggemar dengan segera merilis album Korea dan konser solo. Sementara itu, sebelumnya juga diberitakan bahwa perwakilan agensi anggota bertemu untuk membahas masalah perpanjangan kontraknya Kep1er. Namun sayang nih, tampaknya belum ada kesepakatan yang tercapai. Dan seperti grup proyek Mnet sebelumnya, para anggota akan kembali ke label masing-masing setelah kontrak mereka berakhir. Namun Hirobot, Wekwan yang menaungi Kep1er itu sudah membantah tentang spekulasi tersebut dengan mengatakan seperti ini. Kami masih berdiskusi dengan masing-masing anggota dan label masing-masing mengenai perpanjangan aktivitas Kep1er. Saat ini Kep1er sedang mempersiapkan album baru. Jadi kami meminta dukungan Anda sehingga mereka dapat kembali dengan musik yang bagus. Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa grup K-pop yang terancam menghadapi pembubaran dikarenakan kontrak mereka akan segera berakhir. Dan kalau kita berbicara mengenai grup yang bubar di tahun 2024, sebenarnya sudah ada beberapa yang disband teman-teman. For example, seperti yang sudah kita bahas lalu adalah Cherry Ballet. Kemudian ada juga Nature. Cherry Ballet kan udah kita bahas ya, sedangkan untuk Nature kita kayaknya belum bahas deh tentang berita pembubaran mereka. So mungkin di sini aku bisa informasikan ya teman-teman tentang pembubaran dari Nature. By the way, sekedar informasi, Nature ini merupakan girl group yang dibentuk oleh NCS Entertainment dan mereka itu debut pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan judul lagu 0x06. Bener gak sih cara pronunciation judulnya? Dan Yorobun, setelah hampir 6 tahun sebagai sebuah grup, para member Nature akan berpisah dan memulai jalan masing-masing. Di tanggal 27 April, agensi dari Nature sudah mengumumkan tentang hal tersebut. Agensi lantas mengungkapkan bahwa Sohee akan tinggal di NCS Entertainment dan mengejar karir solo di bidang musik dan juga acting. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari agensi pada kala itu. Coba kita lihat ya Yorobun. Halo, ini adalah NCS Entertainment. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang mendukung Nature, sambil memberikan cinta dan perhatian kepada mereka yang tak ada habisnya. Kami ingin membuat pengumuman resmi mengenai kegiatan grup Nature. Nature yang telah menerima cinta dari para penggemarnya sambil bekerja keras selama beberapa tahun terakhir setelah debut mereka, mengakhiri semua aktivitas resmi sebagai sebuah grup. Kami ingin meminta maaf dengan tulus dikarenakan harus menyampaikan kabar ini kepada banyak penggemar yang telah menantikan comeback-nya Nature. Setelah pertimbangan panjang dan diskusi mendalam dengan para member tentang aktivitas mereka di masa depan dan kemungkinan promosi, diputuskan bahwa aktivitas grup akan berakhir dan para member akan berpisah di masa depan. Meskipun aktivitas grup telah berakhir, anggota Sohee akan tetap bersama agensi kami dan nantinya akan terus melakukan berbagai aktivitas solo di masa depan, termasuk di bidang musik dan di bidang acting. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan banyak cinta dan dukungan kepada Nature hingga saat ini. Dan kami berharap kalian juga terus mendukung dan juga menyemangati setiap member Nature di masa depan.
Terima kasih. Semoga semua member Nature mendapatkan yang terbaik dalam usaha mereka di masa depan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari agensi. Ngomong-ngomong soal pembubaran, tentu sebagai penggemar juga pasti sangat sedih banget. Gimana nggak sedih ya teman-teman? Grup yang selama ini menemani kita, pada akhirnya akan pergi meninggalkan kita. Pasti kita sebagai penggemar itu sangat sedih dan juga merasakan kehilangan. Anyway teman-teman, informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Michelle Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada kesalahan informasi. Mohon koreksi ya dari kalian semua. Langsung aja komen di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas Yorobun. Goodbye.